Sahabat, nafas, syukur. Pernahkah kamu merasa seolah hidupmu terus berjalan, tetapi hatimu masih tertinggal di suatu tempat yang sudah lama berlalu? Tubuhmu ada di hari ini, matamu melihat dunia hari ini, kakimu melangkah di jalan hari ini, namun pikiranmu masih sibuk mengulang kejadian yang seharusnya sudah selesai bertahan-tahan yang lalu. Mungkin itu adalah kegagalan yang masih kamu sesali. Mungkin sebuah hubungan yang berakhir tanpa penjelasan. Mungkin kesempatan yang tidak pernah datang untuk kedua kalinya. Atau mungkin kata-kata seseorang yang pernah merobek harga dirimu hingga tanpa sadar masih kamu bawa kemanapun kamu pergi. Tahukah kamu, banyak orang mengira mereka sedang berjuang menghadapi masa depan. Padahal yang sebenarnya mereka lakukan adalah terus bertarung melawan masa lalu. Mereka bangun setiap pagi dengan tubuh yang baru, tetapi dengan luka yang sama. Mereka memiliki kesempatan baru, tetapi mengambil keputusan berdasarkan ketakutan lama. Mereka berharap hidup berubah, tetapi setiap hari mereka memutar film yang sama di dalam pikirannya. Lalu mereka bertanya, mengapa hidupku tidak pernah berubah? Jawabannya sederhana, karena seseorang tidak bisa menciptakan bab baru jika ia terus membaca halaman yang sama. Hari ini adalah hari ke-19 dari perjalanan 21 hari riset kehidupan. Jika selama 18 hari sebelumnya kita telah belajar mengenali pikiran, melepaskan ketakutan, menerima diri sendiri, berdamai dengan emosi, menghargai diri, hidup dalam rasa syukur, hingga melepaskan identitas lama, maka hari ini kita akan menyentuh salah satu akar terdalam yang sering menghambat perubahan, yaitu berhenti melawan masa lalu dan mulai menciptakan masa depan. Sahabat, nafas syukur, perhatikan baik-baik. Masa lalu sebenarnya tidak memiliki kekuatan untuk menyakitimu lagi. Yang menyakitimu bukan lagi peristiwanya, melainkan ingatan yang terus kamu hidupkan. Peristiwa itu mungkin hanya terjadi sekali, tetapi pikiranmu mengulanginya ribuan kali. Bayangkan seseorang yang terluka karena terkena duri. Lukanya sebenarnya bisa sembuh, namun setiap hari ia membuka kembali lukanya, menggaruknya, lalu bertanya mengapa darahnya tidak pernah berhenti mengalir. Bukankah itu yang sering kita lakukan? Kita membuka kembali album kenangan. Kita mengingat kembali penyesalan. Kita memutar ulang percakapan yang menyakitkan. Kita kembali membayangkan bagaimana seharusnya semuanya terjadi. Lalu tanpa sadar kita melukai diri sendiri lagi dan lagi. Padahal kehidupan sudah bergerak maju. Sayangnya hati kita belum. Sahabat nafas syukur, ada sebuah kalimat yang sangat kuat. Kamu tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi masa lalu bisa berhenti mengubahmu. Renungkan kalimat itu perlahan, karena selama ini mungkin kamu berpikir bahwa berdamai dengan masa lalu berarti melupakan semuanya. Bukan, berdamai bukan berarti menghapus kenangan, bukan berarti menganggap semuanya tidak pernah terjadi, bukan pula berarti membenarkan orang yang telah menyakitimu. Berdamai berarti berhenti memberikan masa lalu kendali atas hidupmu hari ini. Itulah perbedaannya. Kamu masih bisa mengingat, tetapi tidak lagi tenggelam. Kamu masih bisa mengenang, tetapi tidak lagi hancur. Kamu masih bisa melihat ke belakang, namun kamu tidak lagi tinggal di sana. Karena rumahmu adalah hari ini dan masa depanmu sedang menunggumu. Sahabat nafas syukur, pernahkah kamu memperhatikan mobil yang sedang dikendarai? Di depan terdapat kaca depan yang sangat besar, sedangkan kaca spion dibuat jauh lebih kecil. Mengapa? Karena perjalananmu ditentukan oleh apa yang ada di depan, bukan oleh apa yang ada di belakang. Kaca spion tetap diperlukan. Ia mengingatkanmu agar belajar dari perjalanan, namun jika sepanjang perjalanan kamu hanya melihat kaca spion, apa yang akan terjadi? Cepat atau lambat, kamu akan menabrak sesuatu. Begitulah kehidupan. Masa lalu diciptakan untuk menjadi pelajaran, bukan tempat tinggal. Namun, banyak orang menjadikan kaca spion sebagai jendela utama kehidupannya. Mereka terus melihat ke belakang. Mereka terus berkata,
Andai saja dulu aku memilih yang berbeda. Andai aku tidak melakukan kesalahan itu. Andai aku tidak mengenalnya. Andai aku lebih berani. Kalimat andai terdengar sederhana. Tetapi jika terus dipelihara, ia berubah menjadi penjara yang tidak terlihat. Penjara yang membuat seseorang sulit menikmati hari ini. Padahal tidak ada seorang pun yang mampu kembali ke masa lalu. Yang bisa kita lakukan hanyalah membawa pelajaran terbaiknya menuju masa depan. Hari ini, izinkan dirimu menerima satu kenyataan yang mungkin sulit, tetapi sangat membebaskan. Semua yang pernah terjadi telah membentuk dirimu hingga menjadi pribadi yang ada saat ini. Mungkin ada luka, mungkin ada kehilangan, mungkin ada air mata. Namun di balik semuanya, ada ketangguhan yang lahir, ada kebijaksanaan yang tumbuh, ada empati yang semakin dalam, ada keberanian yang tidak akan pernah muncul jika hidupmu selalu berjalan mulus. Luka memang tidak pernah kita minta, tetapi dari luka itulah seringkali lahir versi diri yang lebih kuat. Sahabat Nafas Syukur, hari ini bukan tentang menyalahkan masa lalu, bukan juga tentang memaksa dirimu segera melupakan semuanya. Hari ini adalah tentang membuat sebuah keputusan. Keputusan yang mungkin menjadi titik balik hidupmu. Keputusan untuk berkata, aku tidak akan lagi membiarkan masa lalu menentukan siapa diriku hari ini. Karena identitasmu bukanlah kesalahanmu. Nilaimu bukan ditentukan oleh kegagalanmu. Harga dirimu tidak ditentukan oleh penolakan yang pernah kamu alami. Dan masa depanmu tidak ditentukan oleh cerita yang sudah selesai. Ingatlah, benih yang tertanam di tanah tidak pernah mengeluh karena ia dikubur. Ia menggunakan kegelapan sebagai tempat bertumbuh. Begitu pula hidupmu. Apa yang selama ini kamu anggap sebagai akhir, mungkin sebenarnya hanyalah tempat Tuhan sedang mempersiapkan awal yang baru. Maka, sahabat Nafas Syukur, tarik napas perlahan. Rasakan udara yang masuk memenuhi dadamu. Hembuskan perlahan semua beban yang selama ini masih kamu genggam. Biarkan hari ini menjadi awal dari keputusan yang berbeda. Keputusan untuk berhenti hidup sebagai tawanan kenangan. Keputusan untuk melangkah dengan hati yang lebih ringan. Karena kehidupan tidak pernah meminta kita menjadi manusia yang sempurna. Kehidupan hanya meminta kita berani melangkah meskipun pernah terluka. Dan percayalah, ketika kamu berhenti melawan masa lalu, seluruh energi yang selama ini habis untuk menyesal akan berubah menjadi kekuatan untuk menciptakan masa depan. Mari terus berjalan bersama, karena perjalanan riset kehidupan ini belum selesai. Dan bisa jadi, bab terbaik dalam hidupmu bukanlah yang telah berlalu, melainkan yang sedang kamu ciptakan. Mulai hari ini, sahabat Nafas Syukur, pernahkah kamu bertanya kepada dirimu sendiri, mengapa begitu sulit melupakan sesuatu yang telah lama berlalu? Mengapa ada kenangan yang masih terasa begitu nyata, seolah baru terjadi kemarin? Mengapa ada nama yang ketika disebut, dada masih terasa sesak? Mengapa ada tempat yang membuat hati tiba-tiba menjadi sunyi? Mengapa ada lagu yang mampu membawa kita kembali pada luka yang telah bertahan-tahan kita simpan? Semua itu terjadi bukan karena kamu lemah, bukan pula karena kamu tidak mampu bangkit, melainkan karena otak manusia memang diciptakan untuk mengingat pengalaman yang mengandung emosi kuat. Peristiwa yang biasa akan perlahan memudar dari ingatan, namun pengalaman yang penuh rasa takut, kehilangan, rasa malu, penolakan, atau kesedihan akan tersimpan jauh lebih dalam. Mengapa? Karena bagi otak, pengalaman yang menyakitkan dianggap sebagai pelajaran penting untuk bertahan hidup. Otak berkata, jangan lupakan ini. Suatu saat, hal seperti ini bisa terjadi lagi. Niat otak sebenarnya baik. Ia ingin melindungimu, tetapi seringkali perlindungan itu berubah menjadi penjara. Setiap kali kamu bertemu situasi yang mirip, otak segera membuka arsip lama. Ia berkata, ingat, dulu kamu pernah gagal, dulu kamu pernah dikhianati, dulu kamu pernah ditolak. Jangan percaya lagi, jangan mencoba lagi. Jangan berharap terlalu tinggi. Tanpa sadar, kamu tidak lagi menjalani hidup berdasarkan kenyataan hari ini. Kamu menjalani hidup berdasarkan luka kemarin.
Inilah sebabnya banyak orang sulit benar-benar memulai kehidupan baru. Bukan karena kesempatan tidak ada, tetapi karena pikirannya masih hidup di masa yang telah selesai. Sahabat, nafas syukur. Bayangkan seseorang yang pernah digigit seekor anjing ketika masih kecil. Bertahun-tahun kemudian, setiap melihat anjing, tubuhnya langsung menegang. Padahal anjing yang ada di depannya belum tentu berbahaya, namun otaknya sudah lebih dulu mengirimkan sinyal bahaya. Begitulah cara trauma bekerja. Bukan hanya trauma besar, tetapi juga luka-luka kecil yang berulang, kritikan, penolakan, perbandingan, pengkhianatan, kegagalan. Semuanya meninggalkan jejak di dalam pikiran. Jika tidak disadari, jejak-jejak itu akan berubah menjadi keyakinan. Dan keyakinan akan membentuk cara kita melihat dunia. Misalnya, seseorang pernah gagal dalam usaha. Kemudian, ia mulai percaya, aku memang tidak berbakat. Padahal yang gagal hanyalah usahanya, bukan dirinya. Seseorang pernah ditinggalkan, lalu ia berkata, aku tidak layak dicintai. Padahal yang berakhir hanyalah hubungannya, bukan nilai dirinya. Seseorang pernah dipermalukan, lalu ia memutuskan, aku harus selalu menyenangkan semua orang. Padahal yang terjadi hanyalah satu pengalaman, bukan seluruh hidupnya. Lihatlah, seringkali bukan peristiwa yang mengikat kita, melainkan makna yang kita berikan kepada peristiwa itu. Peristiwa hanyalah kejadian, tetapi pikiran menambahkan cerita, dan cerita itu diulang terus-menerus. Akhirnya cerita tersebut terasa seperti kebenaran. Sahabat, napas syukur. Ada satu kebiasaan yang diam-diam menguras energi kita setiap hari, yaitu terus bertanya, mengapa dulu itu terjadi? Mengapa aku melakukan kesalahan itu? Mengapa dia memperlakukanku seperti itu? Pertanyaan-pertanyaan ini terdengar masuk akal. Namun jika terus diulang tanpa arah, ia hanya memperkuat luka. Karena setiap kali kita mengulang cerita lama, otak menganggap pengalaman itu sedang terjadi lagi. Tubuh pun bereaksi, jantung berdetak lebih cepat, napas menjadi pendek, otot menegang, air mata kembali mengalir. Padahal, secara nyata, tidak ada apapun yang sedang mengancammu saat ini. Yang hadir hanyalah ingatan. Namun tubuh tidak selalu mampu membedakan antara kenyataan dan kenangan yang terus diputar dengan emosi yang sama. Itulah mengapa masa lalu terasa begitu hidup. Bukan karena ia masih ada, tetapi karena kita terus memberinya kehidupan. Sahabat, nafas syukur. Bayangkan kamu sedang membawa sebuah koper besar. Di dalam koper itu ada bata-bata yang sangat berat. Setiap tahun, bukannya mengurangi isinya, kamu justru menambahkan batu baru. Lama-kelamaan koper itu menjadi sangat berat. Akhirnya, kamu berkata, mengapa hidup ini begitu melelahkan? Padahal, yang membuatmu lelah bukanlah jalannya, melainkan beban yang tidak pernah kamu letakkan. Begitu pula dengan hati. Setiap penyesalan, setiap dendam, setiap rasa bersalah, setiap luka yang terus dipeluk adalah batu-batu yang memenuhi koper kehidupanmu. Semakin lama kamu membawanya, semakin sedikit energi yang tersisa untuk menikmati perjalanan. Padahal, hidup tidak pernah meminta kita membawa semuanya. Ada hal-hal yang memang harus dilepaskan agar tangan kita cukup ringan untuk menerima berkat yang baru. Karena tangan yang terus menggenggam masa lalu tidak akan mampu menerima masa depan. Sahabat, nafas syukur. Ada kalimat yang patut kita renungkan bersama. Kita tidak melihat dunia sebagaimana adanya. Kita melihat dunia sebagaimana isi pikiran kita. Jika pikiran dipenuhi ketakutan lama, maka dunia akan tampak menakutkan. Jika pikiran dipenuhi kekecewaan lama, maka setiap orang akan tampak mencurigakan. Jika pikiran dipenuhi rasa tidak layak, maka setiap pujian pun akan terasa tidak pantas. Inilah mengapa reset kehidupan tidak dimulai dari mengubah dunia. Reset kehidupan dimulai dari mengubah cara kita memandang dunia. Dan itu dimulai dengan keberanian untuk berkata, apa yang terjadi dulu memang nyata, tetapi itu tidak harus menentukan siapa aku hari ini. Hari ini tidak ada yang bisa kembali ke masa lalu untuk menulis ulang ceritanya. Tetapi setiap orang selalu memiliki kesempatan
untuk menulis halaman berikutnya dengan cara yang berbeda. Mungkin masa lalumu penuh air mata, mungkin penuh kehilangan, mungkin penuh penyesalan. Namun ingatlah, sebuah buku tidak pernah dinilai hanya dari satu bab. Begitu pula hidupmu. Selama napas masih berhembus, Tuhan masih memberimu lembar kosong yang bisa kamu isi dengan pilihan-pilihan baru. Maka mulai hari ini, jangan lagi jadikan luka sebagai identitas. Jadikanlah ia sebagai guru. Jangan jadikan kegagalan sebagai label. Jadikanlah ia sebagai pelajaran. Dan jangan jadikan masa lalu sebagai rumah tempat kamu menetap. Jadikanlah ia sebagai jalan yang telah mengantarkanmu menjadi pribadi yang lebih bijaksana. Karena hidup yang damai bukanlah hidup tanpa luka, melainkan hidup yang tidak lagi dikendalikan oleh luka. Sahabat Nafas Syukur, ada sebuah kenyataan yang seringkali sulit kita terima. Banyak luka dalam hidup ini sebenarnya tidak terus-menerus disebabkan oleh orang lain, melainkan oleh pikiran kita sendiri yang tidak pernah berhenti mengulangnya. Perhatikanlah, seseorang mungkin pernah menyakitimu satu kali. Namun setelah itu, siapa yang paling sering mengingat kejadian tersebut? Siapa yang memutar kembali setiap detailnya sebelum tidur? Siapa yang terus membayangkan percakapan yang seharusnya terjadi? Siapa yang berkali-kali bertanya, mengapa semua itu terjadi padaku? Jawabannya adalah diri kita sendiri. Bukan karena kita ingin menderita, tetapi karena pikiran memiliki kebiasaan mengulang pengalaman yang belum selesai secara emosional. Bayangkan sebuah lagu yang terpotong di bagian akhir. Tanpa sadar, otakmu akan terus ingin menyelesaikannya. Begitulah pikiran bekerja terhadap luka. Ia terus mengulang cerita lama dengan harapan suatu hari nanti menemukan jawaban yang mampu menghapus rasa sakit. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Semakin sering diputar, semakin kuat jejaknya di dalam pikiran. Semakin sering diingat, semakin nyata rasanya. Akhirnya kita tidak hanya hidup bersama kenangan, kita hidup di dalam kenangan. Sahabat Nafas Syukur, tahukah kamu bahwa pikiran tidak selalu mampu membedakan antara sesuatu yang benar-benar sedang terjadi dengan sesuatu yang hanya sedang dibayangkan secara emosional? Itulah sebabnya ketika kamu mengingat sebuah kejadian yang menyakitkan, tubuhmu ikut bereaksi. Jantung berdetak lebih cepat, tangan terasa dingin, napas menjadi pendek, perut terasa sesak, bahkan air mata bisa kembali mengalir. Padahal orang yang pernah melukaimu mungkin sudah lama melanjutkan hidupnya. Peristiwanya sudah selesai, tempatnya sudah berubah, waktunya sudah berlalu. Tetapi di dalam dirimu, cerita itu masih diputar seperti film tanpa akhir. Bayangkan seseorang yang setiap hari menonton film sedih yang sama. Hari pertama, ia menangis. Hari kedua, ia menangis lagi. Hari ketiga pun demikian. Lalu ia berkata, "Mengapa aku tidak pernah bahagia?" Jawabannya sederhana, karena setiap hari ia memberi makan kesedihan yang sama. Begitu pula dengan pikiran kita, apa yang terus kita ulang akan semakin kuat. Apa yang terus kita fokuskan akan semakin besar. Apa yang terus kita percayai akan menjadi kenyataan yang membentuk hidup kita. Itulah mengapa dua orang bisa mengalami peristiwa yang hampir sama, tetapi memiliki kehidupan yang sangat berbeda. Yang satu berkata, peristiwa itu menghancurkan hidupku. Yang lain berkata, peristiwa itu mengubah hidupku menjadi lebih bijaksana. Kejadiannya mungkin sama, tetapi makna yang diberikan berbeda. Dan makna itulah yang akhirnya menentukan arah kehidupan. Sahabat Nafas Syukur, ada sebuah kisah tentang dua orang tahanan yang berada di balik jeruji besi. Yang pertama, terus memandang ke bawah. Yang ia lihat hanyalah lumpur. Ia berkata, "Hidupku sudah berakhir." Yang kedua, memandang ke atas. Ia melihat langit yang dipenuhi bintang. Ia berkata, "Masih ada harapan." Jerujinya sama, tempatnya sama. Namun, arah pandangan mereka berbeda. Begitulah kehidupan. Bukan selalu keadaan yang menentukan kebahagiaan kita, tetapi kemana pikiran kita memilih untuk memandang. Sayangnya, banyak dari kita menjadi ahli dalam mengingat luka,
tetapi lupa mengingat kekuatan yang pernah kita miliki. Kita hafal setiap kegagalan, namun lupa bahwa kita pernah bangkit. Kita mengingat setiap penolakan, namun melupakan orang-orang yang pernah menerima kita dengan tulus. Kita terus menghitung air mata, tetapi lupa menghitung berkat. Pikiran memiliki kecenderungan untuk lebih mudah menyimpan hal-hal negatif dibandingkan hal-hal positif. Karena sejak dahulu, otak manusia berkembang untuk mendeteksi ancaman demi bertahan hidup. Masalahnya, di kehidupan modern, ancaman itu seringkali bukan lagi harimau atau bencana alam. Ancamannya adalah kenangan. Dan tanpa sadar, kita memperlakukan kenangan itu seolah-olah masih mengejar kita hingga hari ini. Sahabat nafas, syukur. Coba bayangkan sebuah taman. Di taman itu tumbuh berbagai macam tanaman. Ada bunga, ada pohon rindang, ada rumput hijau, tetapi ada pula rumput liar. Jika setiap hari kamu menyiram rumput liar, apa yang akan terjadi? Rumput liar akan tumbuh semakin lebat, lalu bunga-bunga perlahan kehilangan ruang untuk berkembang. Begitu pula dengan pikiran. Setiap kali kamu memberi perhatian pada penyesalan, rasa bersalah, kemarahan, dan dendam, kamu sedang menyiram rumput liar di taman kehidupanmu. Sedangkan rasa syukur, harapan, kasih sayang, dan keberanian perlahan kehilangan tempat untuk tumbuh. Ingatlah, perhatian adalah energi. Kemana perhatianmu mengalir, disitulah kehidupanmu bertumbuh. Jika setiap hari perhatianmu tertuju pada apa yang hilang, maka hidup akan terasa penuh kehilangan. Jika perhatianmu tertuju pada apa yang masih ada, maka perlahan hatimu akan dipenuhi rasa cukup. Sahabat nafas syukur, ada satu pertanyaan sederhana yang mampu mengubah arah hidupmu. Bukan lagi, mengapa ini terjadi padaku? Tetapi, apa yang bisa kupelajari dari semua ini? Pertanyaan pertama, membuatmu tetap menjadi korban. Pertanyaan kedua, menjadikanmu seorang pembelajar. Korban selalu hidup di masa lalu. Pembelajar hidup menuju masa depan. Korban terus mencari siapa yang salah. Pembelajar mencari apa yang bisa diperbaiki. Korban menunggu keadaan berubah. Pembelajar mulai mengubah dirinya sendiri. Hari ini, pilihlah menjadi pembelajar. Karena setiap pengalaman, seburuk apapun, selalu membawa benih kebijaksanaan bagi mereka yang bersedia melihatnya. Mungkin kamu tidak bisa menghapus semua kenangan, tetapi kamu bisa memilih untuk tidak lagi tinggal di dalamnya. Mungkin kamu tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi, tetapi kamu selalu memiliki kuasa untuk menentukan arti dari kejadian itu. Dan ketika arti yang kamu berikan berubah, hidupmu pun mulai berubah. Sahabat nafas syukur, mulai hari ini, jangan biarkan pikiranmu menjadi ruang sidang yang terus mengadili dirimu sendiri. Jangan biarkan setiap pagi dimulai dengan mengulang cerita lama. Jangan biarkan setiap malam ditutup dengan penyesalan yang sama. Karena hidup terlalu berharga untuk dihabiskan dengan memutar film yang sudah selesai. Ada cerita baru yang sedang menunggumu. Ada harapan baru yang sedang dipersiapkan. Ada pintu-pintu baru yang akan terbuka ketika kamu berhenti berdiri di depan pintu yang telah lama tertutup. Ingatlah selalu, masa lalu mungkin telah menulis beberapa halaman dalam hidupmu, namun pena itu sekarang ada di tanganmu. Dan mulai hari ini, kamu berhak menulis kisah yang berbeda. Sahabat nafas syukur, ada satu kalimat yang mungkin akan mengubah cara pandangmu terhadap kehidupan. Berdamai bukan berarti menyukai apa yang pernah terjadi. Berdamai berarti berhenti berperang dengan kenyataan yang tidak bisa lagi diubah. Renungkan kalimat itu sejenak. Selama ini mungkin kamu berpikir bahwa berdamai berarti melupakan, atau berpura-pura tidak terluka, atau memaafkan dengan mudah seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Bukan, berdamai adalah menerima bahwa masa lalu memang pernah terjadi, tetapi ia tidak lagi memiliki hak untuk mengendalikan hari ini. Sahabat nafas syukur, bayangkan kamu sedang berenang melawan arus sungai yang sangat deras. Semakin keras kamu melawan, semakin cepat tenagamu habis. Air tidak berubah, arus tidak berhenti. Yang berubah hanyalah dirimu yang semakin lelah. Bukankah begitu pula hidup ini?
Ada banyak hal yang tidak bisa kita ubah. Kita tidak bisa mengubah kata-kata yang pernah diucapkan seseorang. Kita tidak bisa mengubah keputusan yang pernah kita ambil. Kita tidak bisa kembali ke masa lalu untuk memperbaiki semuanya. Namun anehnya, sebagian besar energi kita justru habis untuk melawan sesuatu yang sudah selesai. Kita berkata, seharusnya dulu mengapa aku begitu bodoh? Andai waktu bisa diputar kembali. Tetapi waktu tidak pernah bergerak mundur. Ia hanya bergerak maju, dan kehidupan selalu mengundang kita untuk ikut melangkah bersamanya. Sahabat Nafas Syukur, pernahkah kamu melihat pohon yang sangat besar? Ketika musim kemarau datang, daunnya berguguran, ranting-rantingnya tampak kering. Jika pohon itu bisa berbicara, mungkin ia akan berkata, "Aku kehilangan begitu banyak." Namun pohon tidak pernah mempertahankan daun yang telah waktunya gugur. Ia membiarkannya jatuh. Karena ia tahu, jika daun lama tidak dilepaskan, tunas baru tidak akan memiliki ruang untuk tumbuh. Begitulah kehidupan. Ada kehilangan yang bukan hukuman. Ada perpisahan yang bukan kegagalan. Ada penutupan pintu yang justru sedang melindungimu dari jalan yang bukan untukmu. Seringkali kita baru memahami alasan sebuah peristiwa setelah bertahan-tahan berlalu. Saat mengalaminya, kita menangis, kita marah, kita kecewa. Tetapi ketika melihat ke belakang, kita berkata, kalau bukan karena kejadian itu, mungkin aku tidak akan menjadi pribadi seperti sekarang. Luka memang menyakitkan, tetapi seringkali luka adalah ruang tempat kebijaksanaan dilahirkan. Sahabat Nafas Syukur, lihatlah kehidupan para pembuat keramik. Sebelum menjadi vas yang indah, tanah liat harus diremas. Ia ditekan, diputar, dibentuk, lalu dimasukkan ke dalam api yang sangat panas. Jika tanah liat bisa berbicara, mungkin ia akan menganggap semua proses itu sebagai penderitaan. Namun, sang pembuat melihat sesuatu yang berbeda. Ia melihat potensi, ia tahu bahwa tanpa proses itu, tanah liat tidak akan pernah menjadi karya yang bernilai. Bukankah hidup kita seringkali seperti itu? Saat berada di tengah kesulitan, kita hanya melihat rasa sakit. Tetapi, kehidupan sedang membentuk karakter, sedang memperkuat hati, sedang mengikis kesombongan, sedang menumbuhkan kerendahan hati, sedang mengajarkan kesabaran. Dan semua itu tidak mungkin lahir dari kehidupan yang selalu nyaman. Sahabat Nafas Syukur, ada orang yang membiarkan luka mengubahnya menjadi pribadi yang keras. Tetapi, ada pula yang membiarkan luka mengubahnya menjadi pribadi yang penuh kasih. Perbedaannya bukan pada luka, melainkan pada pilihan. Karena setiap pengalaman selalu menawarkan dua jalan. Jalan pertama adalah kepahitan. Jalan kedua adalah kebijaksanaan. Jika kamu memilih kepahitan, maka setiap orang akan menjadi tersangka. Kamu sulit percaya, sulit tersenyum, sulit membuka hati. Namun jika kamu memilih kebijaksanaan, maka setiap luka akan menjadi guru. Setiap kegagalan menjadi pelajaran. Setiap kehilangan menjadi pengingat bahwa tidak ada yang benar-benar abadi selain kasih Tuhan. Sahabat Nafas Syukur, mungkin hari ini kamu masih menyimpan pertanyaan yang belum terjawab. Mengapa orang yang begitu kamu percaya justru mengkhianatimu? Mengapa doa yang kamu panjatkan belum juga dijawab sesuai harapanmu? Mengapa kesempatan itu datang lalu pergi begitu cepat? Mengapa kamu harus melewati semua ini? Tidak semua pertanyaan akan mendapatkan jawaban hari ini. Dan mungkin memang tidak harus, karena kedamaian tidak selalu lahir ketika kita mendapatkan semua jawaban. Seringkali kedamaian lahir ketika kita belajar mempercayai proses. Meskipun belum memahami seluruh rencana, ada sebuah permadani yang sedang ditenun. Jika kamu melihatnya dari bawah, yang terlihat hanyalah benong-benong kusut yang saling bertumpuk. Tidak ada pola, tidak ada keindahan. Namun ketika kamu melihatnya dari atas, semua benang itu membentuk gambar yang luar biasa indah. Begitulah hidup. Hari ini mungkin kamu hanya melihat benong-benong yang kusut, tetapi Sang Pencipta melihat keseluruhan gambarnya, yang bagimu tampak sebagai kekacauan. Baginya adalah bagian dari rancangan yang sempurna. Sahabat Nafas Syukur, hari ini
cobalah mengubah satu kalimat dalam hidupmu. Jangan lagi berkata, "Mengapa hidupku seperti ini?" Tetapi katakan, "Apa yang sedang kehidupan ajarkan kepadaku melalui semua ini?" Perubahan satu pertanyaan kecil dapat membuka pintu pemahaman yang besar, karena hidup tidak selalu mengirimkan hadiah dalam bentuk kebahagiaan. Kadang hadiah itu datang dalam bentuk pelajaran, dan pelajaran seringkali dibungkus oleh tantangan. Hari ini, lepaskan keinginan untuk mengubah masa lalu. Gunakan seluruh energimu untuk membangun masa depan. Berhentilah menghukum dirimu atas kesalahan yang sudah kamu sesali, karena rasa bersalah yang berkepanjangan tidak akan mengubah kemarin, tetapi ia bisa mencuri kebahagiaan hari ini. Sahabat nafas syukur, pejamkan matamu sejenak. Bayangkan dirimu berdiri di depan sebuah sungai. Di tanganmu ada sebuah batu besar. Batu itu adalah semua penyesalanmu, semua rasa bersalahmu, semua kemarahanmu, semua cerita lama yang selama ini kamu bawa. Rasakan betapa beratnya. Sekarang, tarik napas perlahan, dan ketika kamu menghembuskannya, bayangkan kamu melepaskan batu itu ke dalam sungai. Lihatlah batu itu tenggelam. Arus sungai membawanya menjauh. Semakin jauh, semakin kecil, hingga akhirnya menghilang dari pandangan. Mungkin kenangannya masih ada, tetapi kamu tidak perlu lagi membawanya, karena tanganmu kini kosong. Dan tangan yang kosong adalah tangan yang siap menerima kehidupan yang baru. Ingatlah selalu, sahabat nafas syukur, kamu bukan lagi orang yang sama seperti saat luka itu terjadi. Kamu telah bertumbuh, kamu telah belajar, kamu telah bertahan, dan semua itu adalah bukti bahwa terang di dalam dirimu selalu lebih kuat daripada gelap yang pernah kamu lalui. Sahabat nafas syukur, kini kita telah sampai pada bagian yang paling penting dari perjalanan hari ini. Bukan lagi sekadar memahami, bukan lagi sekadar mendengarkan, tetapi mengalami, karena perubahan yang sesungguhnya tidak terjadi ketika kita hanya mengetahui sebuah kebenaran. Perubahan terjadi ketika kita mengizinkan kebenaran itu masuk ke dalam hati. Maka, dimanapun kamu berada saat ini, jika memungkinkan, duduklah dengan nyaman. Letakkan kedua tanganmu di atas paha atau di atas dadamu. Luruskan punggungmu dengan lembut. Tidak perlu tegang, tidak perlu memaksakan posisi yang sempurna. Biarkan tubuhmu merasa aman. Sekarang, pejamkan kedua matamu perlahan. Tarik napas yang panjang melalui hidung. Rasakan udara memenuhi paru-parumu. Tahan sejenak, lalu hembuskan perlahan melalui mulut. Sekali lagi, tarik napas dan lepaskan. Setiap tarikan napas membawa ketenangan. Setiap hembusan napas membawa keluar beban yang selama ini diam-diam kamu simpan. Tidak perlu terburu-buru. Biarkan ritme napasmu menjadi lebih tenang, lebih lembut, lebih damai. Sekarang, bayangkan dirimu sedang berjalan di sebuah jalan setapak yang sangat indah. Udara terasa sejuk. Langit berwarna biru. Matahari bersinar hangat tanpa terasa menyengat. Di kanan dan kirimu tumbuh pepohonan hijau yang menenangkan. Angin bertiup perlahan, membawa aroma tanah yang segar. Setiap langkah membuat tubuhmu semakin ringan, semakin damai, semakin tenang. Di kejauhan, kamu melihat sebuah danau yang airnya sangat jernih. Permukaannya tenang seperti cermin. Danau itu melambangkan hatimu, hati yang sesungguhnya diciptakan untuk hidup dalam kedamaian. Perlahan, dekatilah danau itu. Duduklah di tepinya. Lihatlah bayangan dirimu di permukaan air. Tatap wajah itu dengan penuh kasih. Bukan dengan penyesalan, bukan dengan kemarahan, tetapi dengan kelembutan, karena wajah yang sedang kamu lihat adalah seseorang yang telah berjuang sangat keras. Seseorang yang telah melewati begitu banyak badai. Seseorang yang tetap bertahan meskipun berkali-kali ingin menyerah. Sekarang, bayangkan di sampingmu terdapat sebuah tas yang sangat besar. Tas itu adalah beban yang selama ini kamu bawa. Perlahan, bukalah tas itu. Lihat apa saja yang ada di dalamnya. Mungkin ada penyesalan, mungkin ada rasa bersalah, mungkin ada kemarahan, mungkin ada nama seseorang yang belum bisa kamu lupakan.
Mungkin ada kegagalan yang masih menghantuimu. Mungkin ada kata-kata yang pernah melukai hatimu. Tidak perlu menolak semuanya. Lihatlah dengan jujur. Karena sesuatu yang diakui akan lebih mudah dilepaskan daripada sesuatu yang terus disangkal. Sekarang, ambillah satu beban pertama. Peganglah dengan kedua tanganmu. Rasakan beratnya, lalu katakan di dalam hati, aku mengakui bahwa ini pernah menjadi bagian dari hidupku. Tarik napas perlahan, kemudian lanjutkan. Tetapi aku memilih untuk tidak lagi membawanya ke masa depanku. Sekarang, lemparkan beban itu ke dalam danau. Perhatikan bagaimana riaknya perlahan menghilang. Air kembali tenang, begitu pula hatimu. Ambil beban berikutnya, mungkin rasa bersalah kepada dirimu sendiri. Katakan, aku telah belajar dari kesalahanku. Aku tidak lagi membutuhkan rasa bersalah untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Hari ini, aku memilih bertumbuh. Lepaskan, biarkan tenggelam. Ambillah beban berikutnya. Mungkin wajah seseorang muncul di benakmu. Seseorang yang pernah mengecewakanmu, seseorang yang pernah mengkhianatimu, seseorang yang pernah membuatmu menangis. Tidak perlu membenarkan apa yang ia lakukan. Tetapi, katakan perlahan, aku melepaskan ikatan yang selama ini mengikat hatiku. Aku tidak lagi menyerahkan kedamaianku kepada masa lalu. Aku memilih bebas. Sekarang, biarkan sosok itu berjalan menjauh. Semakin jauh, semakin kecil, hingga akhirnya menghilang di balik cahaya. Perhatikan dadamu, mungkin terasa lebih ringan. Mungkin masih ada sedikit sesak. Apapun yang kamu rasakan, terimalah. Karena proses penyembuhan tidak selalu terjadi dalam satu malam. Tetapi, setiap langkah kecil tetaplah sebuah kemajuan. Sekarang, tatap kembali permukaan danau. Airnya semakin jernih, semakin tenang. Lihatlah bayangan dirimu sekali lagi. Kali ini, kamu melihat seseorang yang berbeda. Bukan karena masa lalunya berubah, tetapi karena hatinya mulai berubah. Perhatikan cahaya lembut yang muncul dari dalam dadamu. Awalnya kecil, namun perlahan semakin terang, semakin hangat. Cahaya itu adalah harapan. Cahaya itu adalah kasih. Cahaya itu adalah kehidupan baru yang selama ini tertutup oleh beban lama. Rasakan cahaya itu memenuhi seluruh tubuhmu, masuk ke dalam pikiranmu, menenangkan setiap kenangan, menyembuhkan setiap luka, menguatkan setiap bagian dirimu yang pernah merasa rapuh. Sekarang, ucapkan perlahan di dalam hati. Biarkan setiap kalimat meresap ke dalam jiwamu. Aku menerima seluruh perjalanan hidupku. Aku menghormati setiap pelajaran yang pernah datang. Aku tidak lagi hidup sebagai tawanan masa lalu. Aku melepaskan semua penyesalan yang tidak bisa mengubah kemarin. Aku memilih hidup di hari ini. Aku memilih damai. Aku memilih harapan. Aku memilih masa depan. Tarik napas yang sangat dalam. Rasakan energi baru memenuhi dirimu. Bayangkan seluruh tubuhmu dipenuhi cahaya keemasan yang hangat. Cahaya itu membersihkan setiap sisa ketakutan, membersihkan setiap keraguan, membersihkan setiap luka yang masih melekat. Kini, bayangkan di depanmu terbentang sebuah jalan yang panjang. Jalan itu bersih, terang, dipenuhi cahaya matahari. Di ujung jalan itu ada kehidupan baru, ada kesempatan baru, ada kebahagiaan baru, ada versi dirimu yang selama ini sedang menunggu. Versi yang tidak lagi hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Versi yang berjalan dengan kepala tegak, dengan hati yang penuh syukur, dengan langkah yang mantap. Perlahan, mulailah melangkah menuju jalan itu. Satu langkah, lalu langkah berikutnya. Setiap langkah membuatmu semakin jauh dari masa lalu dan semakin dekat kepada kehidupan yang telah lama menunggumu. Sahabat, nafas syukur. Sebelum membuka mata, katakan sekali lagi dengan keyakinan penuh. Aku bukan lagi orang yang kemarin. Aku telah belajar. Aku telah bertumbuh. Dan mulai hari ini, aku memilih menciptakan masa depan yang dipenuhi kedamaian, kasih, dan harapan. Tarik satu napas terakhir yang panjang. Hembuskan perlahan. Dan ketika kamu siap, bukalah matamu dengan lembut. Sambut hari ini sebagai awal yang baru. Karena masa depan tidak sedang menunggumu
menjadi sempurna. Masa depan hanya menunggumu berani melangkah. Sahabat, nafas syukur. Setelah kita melepaskan beban masa lalu, kini tibalah saatnya mengisi ruang yang kosong dengan sesuatu yang baru. Karena alam semesta tidak menyukai ruang yang kosong. Jika hati yang telah dibersihkan tidak segera diisi dengan keyakinan yang baru, maka pikiran lama akan datang kembali dan mengambil tempatnya. Itulah sebabnya banyak orang merasa sudah berhasil melepaskan luka, tetapi beberapa hari kemudian kembali tenggelam dalam kesedihan yang sama, bukan karena prosesnya gagal, melainkan karena mereka hanya membuang rumput liar, tetapi lupa menanam bunga. Hari ini kita akan menanam benih-benih baru, benih keyakinan, benih harapan, benih keberanian, benih kasih, dan yang terpenting, benih identitas yang baru. Sahabat nafas syukur, ketahuilah satu hal, kehidupanmu selalu bergerak mengikuti identitas yang kamu yakini tentang dirimu sendiri. Jika setiap hari kamu berkata, "Aku memang orang yang selalu gagal," maka pikiranmu akan mencari bukti bahwa kalimat itu benar. Jika kamu berkata, "Aku tidak pantas dicintai," maka tanpa sadar kamu akan menerima perlakuan yang menguatkan keyakinan itu. Jika kamu berkata, "Hidupku memang selalu sulit," maka setiap tantangan akan terlihat lebih besar daripada peluang. Mengapa? Karena pikiran manusia selalu berusaha menjaga agar identitas yang diyakininya tetap konsisten. Itulah sebabnya perubahan terbesar bukan dimulai dari tindakan, tetapi dari cara kita melihat diri sendiri. Hari ini kita akan mengganti identitas lama bukan dengan kebohongan, tetapi dengan kebenaran yang selama ini tertutup oleh luka. Pejamkan matamu sekali lagi. Tarik napas perlahan, rasakan udara memenuhi dadamu. Hembuskan perlahan. Sekarang, bayangkan dirimu berdiri di depan sebuah cermin yang sangat besar, namun cermin ini berbeda. Cermin ini tidak memantulkan wajahmu. Cermin ini memantulkan jiwamu. Perhatikan baik-baik. Apa yang kamu lihat? Apakah kamu masih melihat seseorang yang dipenuhi penyesalan? Apakah kamu melihat seseorang yang merasa gagal? Apakah kamu melihat seseorang yang selalu menyalahkan dirinya sendiri? Jika iya, tataplah sosok itu dengan penuh kasih. Lalu, katakan dengan lembut, "Terima kasih karena kamu telah bertahan sejauh ini. Terima kasih karena kamu tidak menyerah. Terima kasih karena kamu telah melakukan yang terbaik dengan kemampuan yang kamu miliki saat itu." Sekarang, bayangkan sosok lama itu mulai tersenyum. Perlahan, ia berubah menjadi cahaya. Luka-lukanya menghilang. Ketakutannya larut, penyesalannya memudar, dan dari cahaya itu lahirlah dirimu yang baru. Versi dirimu yang lebih damai, lebih kuat, lebih bijaksana, lebih penuh kasih, lebih percaya kepada kehidupan. Rasakan kehadiran dirimu yang baru itu. Lalu ikuti setiap afirmasi ini dengan penuh kesadaran. Jangan sekadar mengucapkannya, rasakan setiap kata memenuhi hatimu. Hari ini aku memilih kehidupan yang baru. Aku tidak lagi hidup berdasarkan luka. Aku hidup berdasarkan harapan. Aku tidak lagi membangun masa depanku dari ketakutan. Aku membangunnya dari keyakinan. Aku menerima diriku sepenuhnya, dengan segala kelebihan dan kekuranganku, dengan seluruh perjalanan hidupku. Aku tidak lagi memusuhi masa laluku. Aku menghormatinya sebagai guru yang telah membentukku. Aku bukan kesalahanku. Aku bukan kegagalanku. Aku bukan penolakanku. Aku bukan luka yang pernah kualami. Aku adalah pribadi yang terus bertumbuh. Aku adalah pribadi yang terus belajar. Aku adalah pribadi yang layak dicintai. Aku layak bahagia. Aku layak hidup damai. Aku layak menerima kesempatan baru. Aku melepaskan rasa bersalah yang tidak lagi berguna. Aku memaafkan diriku sendiri. Aku menghargai setiap langkah kecil yang telah kutempuh. Hari demi hari aku menjadi lebih kuat. Hari demi hari pikiranku semakin tenang. Hari demi hari hatiku semakin damai. Aku mempercayai proses kehidupan. Aku tidak perlu mengetahui semua jawaban hari ini. Aku hanya perlu terus melangkah. Aku percaya bahwa setiap pengalaman membawaku menuju versi terbaik diriku. Aku membuka pintu
bagi sukacita. Aku membuka pintu bagi kesehatan. Aku membuka pintu bagi hubungan yang penuh kasih. Aku membuka pintu bagi kelimpahan. Aku membuka pintu bagi kesempatan-kesempatan baru. Aku siap menerima kehidupan yang lebih baik. Aku siap menerima cinta. Aku siap menerima kebahagiaan. Aku siap menerima damai sejahtera. Aku adalah pribadi yang penuh syukur, dan rasa syukur membuka pintu bagi keajaiban baru. Sahabat nafas syukur, sekarang letakkan tangan kananmu di atas dada. Rasakan detak jantungmu. Setiap detakan adalah bukti bahwa kehidupan masih memilihmu, masih memberimu kesempatan, masih memberimu waktu untuk memperbaiki arah, masih memberimu ruang untuk bertumbuh. Jika Tuhan masih mengizinkan jantungmu berdetak hari ini, berarti kisahmu belum selesai. Masih ada tujuan yang harus kamu jalani. Masih ada orang yang akan dikuatkan oleh perjalananmu. Masih ada mimpi yang akan diwujudkan. Masih ada doa yang akan dijawab pada waktu yang tepat. Jangan biarkan satu bab yang menyakitkan membuatmu menutup seluruh buku kehidupanmu. Karena bab terbaik seringkali datang setelah halaman-halaman yang paling sulit. Ingatlah, seekor ulat tidak pernah tahu bahwa suatu hari ia akan memiliki sayap. Selama proses itu berlangsung, ia mungkin merasa hidupnya sempit, gelap, terbatas. Namun justru di dalam kepompong itulah perubahan terbesar terjadi. Begitu pula dengan dirimu. Mungkin selama ini kamu merasa sedang terjebak. Tidak ada jalan keluar, tidak ada harapan. Tetapi bisa jadi yang sedang terjadi bukanlah akhir, melainkan proses perubahan menuju kehidupan yang lebih indah. Maka, mulai hari ini, berhentilah memperkenalkan dirimu dengan cerita lama. Jangan lagi berkata, aku orang yang pernah gagal. Tetapi katakan, aku adalah orang yang belajar dari kegagalan. Jangan berkata, aku orang yang pernah disakiti. Tetapi katakan, aku adalah orang yang telah belajar mencintai dengan lebih bijaksana. Jangan berkata, aku hancur. Tetapi katakan, aku sedang dibentuk menjadi lebih kuat. Karena kata-kata yang terus kamu ucapkan akan menjadi rumah bagi pikiranmu. Dan pikiranmu akan menjadi arsitek masa depanmu. Sahabat nafas syukur, hari ini bukan sekadar akhir dari sebuah meditasi. Hari ini adalah kelahiran sebuah identitas baru. Identitas seseorang yang tidak lagi berjalan dengan kepala tertunduk karena masa lalu, melainkan melangkah dengan hati yang penuh syukur, mata yang menatap masa depan, dan jiwa yang yakin bahwa setiap hari adalah kesempatan baru untuk menciptakan kehidupan yang lebih damai, lebih bermakna, dan lebih indah daripada kemarin. Sahabat nafas syukur, tanpa terasa, kita telah sampai di penghujung hari ke-19 dari perjalanan 21 hari riset kehidupan. Jika sejak awal tadi kamu mengikuti setiap bagian dengan sungguh-sungguh, maka hari ini bukan sekadar kamu mendengarkan sebuah narasi. Hari ini kamu sedang mengambil keputusan. Keputusan untuk berhenti menjadi tawanan masa lalu. Keputusan untuk berhenti menghukum diri sendiri. Keputusan untuk berhenti membawa beban yang seharusnya sudah lama kamu letakkan. Karena sesungguhnya tidak ada rantai yang lebih kuat daripada rantai yang kita pasang sendiri di dalam pikiran. Dan tidak ada kebebasan yang lebih indah daripada keberanian untuk melepaskannya. Sahabat nafas syukur, coba renungkan satu pertanyaan ini. Berapa banyak waktu dalam hidupmu yang telah habis hanya untuk memikirkan sesuatu yang sudah tidak bisa diubah? Mungkin berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Kita menangisi kata-kata yang telah diucapkan. Kita menyesali keputusan yang telah dibuat. Kita terus membayangkan kehidupan yang seharusnya terjadi. Padahal, kehidupan tidak pernah berjalan di atas kata seandainya. Kehidupan hanya bergerak melalui kata hari ini. Hari ini adalah satu-satunya tempat di mana kamu bisa mengambil keputusan. Hari ini adalah satu-satunya tempat di mana kamu bisa mencintai. Hari ini adalah satu-satunya tempat di mana kamu bisa berubah. Bukan kemarin, dan belum tentu besok. Sahabat nafas syukur,
Bayangkan, kamu sedang mendaki sebuah gunung. Di dalam ranselmu terdapat beta-beta yang sangat berat. Setiap batu adalah penyesalan. Setiap batu adalah kemarahan. Setiap batu adalah rasa bersalah. Semakin tinggi kamu mendaki, semakin berat langkahmu. Lalu seseorang bertanya, "Mengapa kamu tidak meletakkan batu-batu itu?" Dan kamu menjawab, "Karena batu ini adalah bagian dari hidupku." Benar, batu itu memang pernah menjadi bagian dari perjalananmu, tetapi ia tidak harus menjadi beban yang terus kamu bawa. Ada pelajaran yang perlu disimpan, namun bebannya boleh dilepaskan. Hari ini, izinkan dirimu berkata, "Aku membawa hikmahnya, tetapi aku meninggalkan bebannya." Kalimat sederhana itu mampu mengubah arah hidup seseorang. Karena hidup yang bijaksana bukanlah hidup yang melupakan masa lalu, melainkan hidup yang mengambil pelajarannya tanpa membawa lukanya ke setiap langkah baru. Sahabat nafas, syukur. Sekarang, mari kita melakukan refleksi terakhir. Tarik napas perlahan, pejamkan matamu jika memungkinkan. Lalu tanyakan kepada dirimu dengan penuh kejujuran, apakah selama ini aku benar-benar hidup di hari ini, atau aku masih tinggal di masa lalu? Apakah aku masih membiarkan satu kegagalan menentukan seluruh hidupku? Apakah aku masih membiarkan satu penolakan membuatku merasa tidak berharga? Apakah aku masih memberikan kendali atas kebahagiaanku kepada orang-orang yang bahkan mungkin sudah melupakan apa yang pernah mereka lakukan? Jika jawabannya ya, tidak apa-apa. Kesadaran bukanlah tanda kelemahan. Kesadaran adalah awal dari kebebasan. Karena seseorang tidak akan pernah bisa keluar dari penjara jika ia tidak menyadari bahwa dirinya sedang berada di dalam penjara. Dan hari ini, kamu telah membuka pintu itu. Kini tinggal satu pilihan. Apakah kamu akan tetap duduk di dalamnya? Ataukah kamu akan melangkah keluar menuju kehidupan yang baru? Sahabat nafas syukur, berikut adalah tantangan 24 jam untukmu. Mulai hari ini hingga esok hari, setiap kali pikiranmu mulai mengulang cerita lama, berhentilah sejenak, tarik napas dalam-dalam. Lalu katakan kepada dirimu sendiri, itu adalah bagian dari masa laluku, tetapi aku memilih hidup pada saat ini. Kemudian, alihkan perhatianmu kepada sesuatu yang nyata. Rasakan telapak kakimu menyentuh lantai. Perhatikan napasmu. Lihat langit. Dengarkan suara angin, tatap wajah orang yang sedang berbicara kepadamu. Kembalilah ke saat ini, karena kehidupan tidak pernah terjadi di masa lalu. Kehidupan selalu terjadi sekarang, dan setiap kali kamu berhasil kembali ke saat ini, kamu sedang melatih otakmu membangun jalan baru. Jalan menuju kedamaian, jalan menuju kebebasan, jalan menuju kehidupan yang lebih utuh. Sahabat nafas syukur, ingatlah, matahari tidak pernah menolak terbit hanya karena kemarin langit dipenuhi badai. Pohon tidak pernah berhenti bertumbuh hanya karena musim kemarau pernah datang. Sungai tidak pernah berhenti mengalir hanya karena beta-beta menghalangi jalannya. Begitu pula dirimu. Jangan berhenti bertumbuh hanya karena masa lalumu pernah menyakitkan. Jangan berhenti berharap hanya karena doa-doamu belum dijawab sesuai waktumu. Jangan berhenti melangkah hanya karena pernah jatuh. Karena setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini sedang membawamu semakin dekat kepada kehidupan yang telah dipersiapkan untukmu. Percayalah, mungkin kamu belum melihat hasilnya sekarang, namun benih yang ditanam dengan kesabaran akan selalu menemukan waktunya untuk bertumbuh. Begitu pula perubahan yang sedang kamu lakukan selama 19 hari terakhir. Mungkin belum semuanya terlihat, tetapi setiap kesadaran, setiap napas yang lebih tenang, setiap pikiran yang lebih damai, setiap keputusan untuk melepaskan sedang membangun fondasi bagi kehidupan yang baru. Dan ketika suatu hari nanti kamu menoleh ke belakang, kamu akan tersenyum. Bukan karena hidupmu tidak pernah sulit, tetapi karena kamu berhasil melewati semuanya tanpa kehilangan dirimu sendiri. Sahabat nafas syukur, terima kasih telah berjalan bersama hingga hari ke-19. Perjalanan kita tinggal 2 langkah lagi, 2 hari lagi untuk menyempurnakan proses riset kehidupan yang telah kita bangun bersama.
Teruslah menjaga hati, teruslah menjaga pikiran, teruslah memilih kedamaian. Meskipun dunia menawarkan kekhawatiran, karena kehidupan yang luar biasa selalu dimulai dari keputusan-keputusan kecil yang dilakukan dengan konsisten setiap hari. Dan ingatlah selalu, masa lalumu adalah pelajaran. Hari ini adalah kesempatan. Masa depan adalah ciptaanmu. Terima kasih telah menjadi bagian dari keluarga Nafas Syukur. Jika narasi ini menguatkan hatimu, jangan lupa bagikan kepada orang-orang yang sedang berjuang melepaskan masa lalunya. Karena bisa jadi satu kalimat yang kamu bagikan hari ini menjadi cahaya bagi seseorang yang hampir kehilangan harapan. Sampai bertemu di hari ke-20. Teruslah bernapas dalam syukur, melangkah dalam kesadaran, dan percayalah, ketika hati dipenuhi rasa syukur, kehidupan selalu menemukan cara untuk menghadirkan kedamaian, kelimpahan, dan harapan yang baru. Karena setiap napas adalah anugerah, dan setiap hari adalah kesempatan untuk memulai kehidupan yang lebih indah daripada kemarin.